Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang teman-teman sekalian. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menjalankan implementasi ROS Gazebo yang nanti digunakan untuk simulasi robot beroda. Nah, jenis robot beroda sendiri kita menggunakan jenis Turtlebot 3 Waffle PI. Tapi sebelum kita simulasi, aku akan ngasih tahu beberapa informasi. Nah, informasi yang pertama adalah komponen yang diperlukan. Laptop di sini merupakan laptop yang saya gunakan dengan spesifikasi yang seperti ini. Lalu di poin kedua ada ROS. ROS ini merupakan robot operating system dengan spesifikasi seperti ini, versinya 1.12.14 dengan nama distronya atau nama ROS-nya adalah Kinetic Cape. Lalu gazebo yang digunakan itu merupakan gazebo dengan versi 7. Lalu lanjut, penjelasan komponen. Jadi ROS merupakan sebuah meta operating system atau framework. Jadi kalau kita dengarkan nama framework, otomatis framework merupakan dasar, nanti yang sebuah dasar yang di atasnya nanti kita bisa membangun suatu software seperti itu. Nah, jadi di ROS ini ada beberapa banyak kegunaan ya. Salah satunya adalah kita bisa membuat suatu mekanisme komunikasi antar satu robot dengan robot satunya lagi. Lalu juga bisa menggerakkan sensor-sensor serta menjalankan aktuator seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada Gazebo. Gazebo merupakan sebuah aplikasi open source yang digunakan sebagai simulator robot 3 dimensi. Nah, tidak hanya sebagai simulator robot 3 dimensi, Gazebo juga bisa mengintegrasikan mesin ODE, rendering OpenGL, dan juga mendukung simulasi sensor serta kontrol aktuator. Lanjut. Nah, ini udah sampai produk simulasi. Tapi sebelum kita masuk ke sini, aku akan dijelasin dulu. Nah, buat teman-teman yang mau mencoba menjalankan ini di rumah masing-masing ya, tentunya silakan buka websitenya robotics.com, lalu buka di tab Turtlebot 3 dan teman-teman bisa menemukan simulasi ada di poin ke-11. Tapi sebelum ke poin 11, silakan baca 1 sampai 10 seperti itu. Meskipun nanti ada beberapa yang tidak diperlukan ya, karena kita menggunakan simulasi seperti itu. Nah, dari hasil percobaan yang sudah kulakukan sebelumnya, 90% materi yang aku dapatkan ada di sini. Berarti otomatis ada 10% lainnya nanti yang teman-teman bisa cari di internet ya. Mungkin nanti ada troubleshooting atau mungkin ada paket yang belum ditemukan dan sebagainya. Nah, itu silahkan nanti coba browsing sendiri. Oke, langsung aja kita mulai. Ini kita silang untuk meringankan beban laptop. Nah, di sini ada 7 kontrol yang dilakukan nanti. Jadi ada yang pertama kita akan menjalankannya di empty word, Turtlebot 3 word, lalu host, control waffle, autonomous, visual RVIZ, lalu sama yang 7 adalah slam. Langsung kita mulai aja. Di sini aku udah siapin terminal. Jadi untuk melakukan menjalankan gazebo-nya, kita ketikkan ROS launch. Di sini ada komennya ya sebenarnya. Turtlebot 3, kita pilih gazebo. Turtlebot 3, kita pilih empty world. Itu. Nanti dia akan menjalankan print tersebut dan menampilkan aplikasinya. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, ini robotnya. Ini adalah robot Waffle PI di dunia yang dinamakan empty world. Jadi kosong ya. Tidak ada komponen apapun di sini ya. Gitu. Oke. Lalu kita coba untuk pindah map. Ini setelah disilang nanti di kill, atau mungkin untuk costnya bisa langsung di kill langsung di terminalnya. Seperti itu. Mungkin kita nggak akan masuk ke word ya, kita langsung masuk ke house aja. Karena sebenarnya ini merupakan map bawaan dari ROS-nya seperti itu. Kita lakukan.
kita langsung masuk ke Turtlebot 3 host launch. Oke, kita akan menjalankannya di rumah, di map dengan bentuk rumah. Oke, nih, jadi ini merupakan map bawaan dari Rust. Di sini ada waffle PI nya. Oke, terus apa lagi? Setelah itu kita skip yang nomor 2, lalu kita masuk ke yang poin nomor 4, kontrol waffle PI. Jadi untuk kontrol sendiri itu ada terdapat 2 ya. Yang pertama kontrol secara manual ataupun kontrol secara autonomous. Kita akan coba dulu dengan kontrol waffle PI secara manual. Nanti tadi kita sudah menjalankannya dengan satu terminal ya. Jadi kita perlu satu terminal lagi nih. Ya, caranya seperti apa? Ini saya minimize dulu. Rust launch, Turtlebot 3, tadi op, lalu oke launch. Jadi terminal pertama tadi kita gunakan untuk menjalankan gazebo. Terminal kedua ini kita gunakan untuk mengontrol waffle PI nya agar bisa bergerak. Oke. Jadi ini ada tulisan WASD ya. Jadi nah ini saya menekan W sekarang. Jadi dia maju seperti itu. Ya, jadi nah ini belok ke kanan, saya balas, dia biasa belok ke kiri, lalu gunakan space key atau S untuk stop. Oke, dia stop sekarang. Oke, jadi ini, tapi ini juga bisa gerak di tempat nih, muter di tempat juga bisa. Oke. Oke. Lalu lanjut ke poin selanjutnya adalah autonomous. Nah, di samping dia bisa menggunakan sesuai arahan kita ya, menggunakan kontrol manual ya, dia juga bisa menggunakan autonomous. Caranya seperti apa? Ketikkan perintah Rust launch Turtlebot gazebo. Saya lupa perintahnya. Turtlebot simulation. Turtlebot simulation. Oke, biar terlihat di Rust launch Turtlebot 3 gazebo, Turtlebot simulation launch. Oke, nanti setelah ini dijalankan, nanti dia bisa bergerak sendiri. Oke, ini otomatis ya. Nah, dia tidak akan menabrak ya, karena dia otomatis dijalankan seperti itu. Lalu di poin selanjutnya ada visualisasi FAZ. Nah, karena kita memerlukan visualisasi, berarti kita otomatis kita memerlukan satu terminal lagi seperti itu. Satu terminal lagi, kita menggunakan terminal ini. Ini saya minimize dulu. Jadi tadi dia udah bergerak ya. Nah, nih dia udah bergerak. Sekarang kita perlu simulasi Rust launch. Kita sesuaikan ke sini. Oke. Turtlebot 3 gazebo, Turtlebot 3 RVIZ. Oh, nggak ada. Oh, gazebo RVIZ. Sorry. Gazebo RVIZ launch. Nanti kita akan lihat sebenarnya dimensi mana sih yang membuat dia tuh. Oke, biar lebih enak kita sandingkan saja. Oke, nah jadi inilah gambaran dari sensornya ya. Jadi kalau dilihat, ini dia mendeteksi pinggir-pinggirnya. Setelah dia mendeteksi pinggir-pinggirnya, nanti dia akan mencari jalan lain yang bisa dibilang tidak ada penghalangnya gitu ya. Otomatis sebenarnya sebagai obstacle gitu.
Nanti nah ini dia bertemu dengan tiang ini. Oke. Oh, dia nabrak. Oh iya, sekarang dia nabrak. Mungkin karena ada yang error di command controlnya. Kita coba stop dulu simulation, kita ubah ke teleop aja biar terlihat. Ini taruh bawah aja. Sekarang kita coba mundurin. Oke. Ya. Oke, cukup. Kita coba lagi simulation. Nah, ini harusnya seperti ini. Jadi dia menangkap obstacle, lalu dia mencari celah untuk bisa keluar dari obstacle tersebut, atau mungkin mencari jalan keluar ya, seperti itu. Oke, ini visualisasi dari robotnya yang menggunakan RVIZ. Lalu step terakhir, ini kita silang dulu cost without saving, dan juga untuk kita kill. Begitu juga dengan kontrolnya tadi, RVIZ juga kita kill. Oke. Setelah itu kita akan mencoba yang terakhir ya, yaitu adalah slam. Jadi slam itu merupakan detektor, atau mungkin kalau gampangnya suatu fitur ya dari Waffle PI ini, dia bisa membuat mapping dari posisi dia saat ini. Daripada kita penasaran, kita langsung coba aja. Kita coba jangan copy paste ya, kita typing aja di ROS launch Battlebot 3 slam launch. Slam methodsnya kita pakai Gmapping. Oke ya. Jadi sekarang posisinya ada di sini ya. Sebelum itu ini kupingin ke samping dulu. Minimize. Lalu kita jalankan lagi teleopnya. Agar kita bisa mengontrol pergerakan dari Waffle PI. Oke, ini taruh di sini. Yep. Oke. Yep. Oke. Nah, kita mundurin dulu. Ini udah aku stop. Kalau kita majuin, nah inilah fitur slam. Oke, ini sedikit kita gas ya. Ini dia membentuk mapping. Nah, itu dia nangkep, oh ada sini ada batasnya gitu kan. Bentar. Kok dia belok ke kiri? Lupa nggak dikontrol. Tuh. Sekarang dia nanti kita coba satu map ini ya. Oke, kita coba lagi. Nah, ini dia mendeteksi obstacle. Ini kaki meja ya.
sorry kaki meja. Oke, nanti dia nangkap obstacle lagi. Nah, seperti ini. Nanti dia jadinya peta gitu ya. Jadi setelah dia jalan-jalan di ruangan ini, nanti akan muncul petanya. Kayak gitu. Sebenarnya lebih enak lagi kalau kita menggunakan fitur simulation. Karena nanti kita nggak perlu mengontrol, teman, dia nanti jalan sendiri gitu. Nah, ini kita biar dia belok ke kiri. Oke, biar dia lurus. Nanti dia akan menggambar yang sisa-sisa ada di sini. Sekarang posisinya itu ada di sini. Oke. Ya. Oke. Nah, sepertinya ini terjadi over ya. Oke, ini sebenarnya udah selesai. Jadi kita bisa silang aplikasinya. Seperti itu. Lalu kita lakukan kill terhadap program yang ada. Ya. Sudah kita kill, dan ini juga udah kita tutup juga ya. Oke, jadi itu aja simulasi pada hari ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Jadi silakan teman-teman bisa mencoba di rumah ya. Oh, tadi nomor 6 hilang nih. Apa ya nomor 6 ya? Oh, visualisasi RVIZ. Lo bisa coba di rumah, dan ini bukan cuma Tetherbot 3 ya, juga ada robot-robot yang lain yang bisa disimulasikan seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.